Oke, sudah. Ya, tema kita hari ini adalah soal hubungan atau relasi antara agama dan negara di Indonesia. Jadi kita akan bicarakan sejauh mana negara ini punya interaksi dengan agama dan bagaimana sejauh mana agama di Indonesia ini punya interaksi dengan negara. Beberapa hal yang ingin saya diskusikan bersama adik-adik mahasiswa sekalian. Pertama, kita akan melihat aspek teoritik tentang relasi agama dan negara. Kemudian kita akan coba flashback ke belakang melihat sejarah atau perjalanan relasi agama dan negara di Indonesia sejak sebelum kemerdekaan sampai sekarang ini. Kemudian kita akan lihat kira-kira ke depan bagaimana masa depan relasi agama dan negara di Indonesia. Yang pertama yang ingin saya sampaikan kepada adik-adik sekalian bahwa bagi banyak orang di dunia, ya, termasuk kita ini, identitas keagamaan itu merupakan bagian integral dari identitas komunal dan nasional mereka. Banyak dari kita yang menganggap bahwa identitas keagamaan kita, apakah itu Islam atau mungkin Kristen atau mungkin Katolik, Hindu, Buddha, itu sejatinya juga merupakan identitas kebangsaan kita. Di beberapa negara masyarakat terutama yang homogen itu mereka ingin identitas keagamaan mereka itu juga menjadi identitas nasional mereka. Nah, kita lihat misalnya di Arab Saudi itu mayoritas Islam, nah mereka ingin kerajaannya atau agamanya juga merefleksikan identitas keislaman. Kita juga bisa melihat Republik Islam Iran, mayoritas dunia Islam, mereka juga ingin itu juga menjadi identitas mereka. Di Inggris juga begitu, mayoritas Kristen, mereka ingin identitas kekristenan itu juga menjadi karakter atau identitas nasional mereka. Nah, persoalannya adalah di sebuah negara itu kadang-kadang penganut agama itu tidak homogen, ya, kadang-kadang heterogen, sehingga kadang-kadang ada kontestasi, ada apa namanya? Ada semacam persaingan supaya identitas keagamaan masing-masing itu bisa terrefleksikan atau terwakili ke dalam identitas nasional mereka. Nah, untuk itu biasanya ketika founding fathers atau pendiri negara menyusun konstitusi atau undang-undang dasar, ini terjadi perdebatan yang keras gitu ya di antara founding fathers tentang bagaimana sesungguhnya kita membentuk identitas nasional. Karena identitas nasional itu tentu berasal atau berangkat dari identitas kelompok-kelompok, identitas individu-individu yang ada di dalam negara tersebut. Nah, karena itu pekerjaan para penyusun konstitusi tidak mudah sebab mereka harus mengakomodasi keinginan setiap kelompok, keinginan setiap orang yang mungkin saja berbeda-beda. Nanti kita lihat bagaimana para founding fathers di negara kita ini berusaha untuk mengakomodasi kepentingan yang berbeda dan apa namanya dan mencoba untuk memasukkan identitas itu atau merangkum identitas itu menjadi identitas nasional. Nah, karena itu wacana atau mungkin pilihan yang biasanya menjadi perdebatan di kalangan para founding fathers ketika mereka menyusun konstitusi adalah bagaimana sebenarnya hubungan antara negara dan agama. Karena kan memang agama itu biasanya lebih dulu lahir dari negara, ya kan? Agama dulu ada, kemudian dipeluk, kemudian baru ada negara. Agama punya otoritas. Nah, ini ada institusi baru bernama negara yang juga ingin punya otoritas. Nah, seberapa jauh otoritas agama yang diwakili oleh mungkin pemimpin-pemimpin agama itu berhadapan dengan otoritas pemerintah atau otoritas sipil. Karena ada institusi baru ini. Nah, sejauh mana pemerintah ini punya otoritas yang tidak berhadapan atau berhadapan dengan otoritas agama. Nah, yang ketiga, yang biasanya juga menjadi diskusi adalah kita mau pakai undang-undang apa atau kita mau pakai hukum apa? Apakah hukum yang berbasis agama atau hukum yang mengakomodasi nilai-nilai agama atau hukum yang sama sekali sekuler atau
tidak terkait dengan agama. Nah, pembicaraan tentang tiga hal ini itu selalu menjadi perdebatan yang kadang-kadang bisa menimbulkan friksi di kalangan para founding fathers ketika mereka menyusun konstitusi sebuah negara. Nah, karena ada banyak pilihan itu biasanya kemudian para pendiri negara mengadopsi atau memilih berbagai macam strategi atau berbagai macam teknik untuk mengakomodasi berbagai macam kepentingan itu. Pertama, ada yang kemudian memilih dan memutuskan suatu agama menjadi agama resmi negara. Ini kita bisa menemukan di beberapa kasus. Jadi ketika founding fathers membentuk negara, mereka akhirnya memilih sebuah agama atau beberapa agama menjadi agama resmi negara. Nah, konsekuensinya apa? Konsekuensinya ya agama mesti menjadikan norma agama tersebut, norma agama yang dipilih itu sebagai hukum negara. Atau minimal mereka juga membuat pengadilan agama atau sistem peradilan agama di wilayah-wilayah tertentu ya, yang disepakati oleh para pendiri negara. Atau kemudian juga yang juga lahir dari konsekuensi memilih agama resmi negara adalah lembaga-lembaga keagamaan itu juga mendapatkan dana atau funding dari negara. Jadi ada banyak model atau konsekuensi dari memilih sebuah agama menjadi agama resmi negara. Yang kedua, strategi yang kadang-kadang juga dipilih oleh para founding fathers adalah mereka membuat pengakuan secara simbolik, ya, secara formal terhadap eksistensi satu atau lebih agama dalam kehidupan sosial dan budaya. Mungkin dalam bentuk lambang, mungkin dalam bentuk foto, atau mungkin dalam bentuk logo atau segala macam. Yang jelas ada eksistensi, ada pengakuan terhadap eksistensi agama yang memang sudah ada sebelum negara itu lahir. Yang ketiga, pilihan ketiga itu negara atau para founding fathers itu menyatakan bahwa negara yang akan mereka dirikan itu sama sekali bebas dari unsur agama apapun atau yang kita kenal sebagai negara sekuler. Jadi beberapa pilihan-pilihan ini menjadi opsi bagi para founding fathers dan kita lihat memang di banyak negara opsi-opsi itu real atau terjadi di beberapa kasus. Nah, atas dasar itu pakar yang meneliti tentang relasi negara dan agama ini membagi tipologi negara itu menjadi tiga. Jadi mereka mengklasifikasikan model-model negara itu menjadi tiga kaitannya dengan relasi negara agama. Tipe pertama adalah tipe negara di mana negara tersebut itu memiliki sebuah agama resmi yang memiliki privilege khusus atau keistimewaan khusus, ya. System with an established state or privilege religion. Jadi negara di mana sistem politiknya itu mengadopsi satu atau lebih agama sebagai agama resmi negara. Nah, ini kita bisa melihat misalnya dalam kasus Iran, dalam kasus Saudi Arabia, dalam kasus United Kingdom atau Inggris Raya, kemudian Denmark, Norwegia, dan juga Finlandia. Negara-negara ini memiliki atau mendeklar agama-agama tertentu sebagai agama resmi mereka. Ya. Agama resmi yang menginspirasi kehidupan dan kebangsaan mereka. Yang kedua, ada pula negara di dunia ini, kaitannya dengan relasi negara agama itu yang sengaja membuat pemisahan secara tegas antara negara dan agama. Jadi tidak ada kaitannya antara agama dan negara. Keduanya adalah institusi yang terpisah, tidak boleh saling mempengaruhi atau mewarnai satu sama lain. Ini kita bisa melihat misalnya di Amerika Serikat atau Prancis. Makanya di Amerika instansi-instansi pemerintah atau mungkin sekolah-sekolah pemerintah, universitas-universitas negeri, mereka tidak memiliki fasilitas keagamaan sebagaimana di Indonesia. Kalau di Indonesia mungkin di UNED ada musola, ada masjid, di kantor ada ruang khusus untuk sholat. Nah,
di kampus-kampus di Amerika Serikat atau di negara-negara yang membuat pemisahan secara tegas agama dan negara, mereka tidak menyediakan fasilitas itu. Bukan dengan maksud melakukan diskriminasi, tidak. Mereka justru ingin menyamakan semua agama, entah itu agama mayoritas atau minoritas. Mereka tidak ada yang punya privilege atau hak khusus, ya. Semuanya sama. Di negara membuat jarak tertentu dengan agama. Yang ketiga, ada pula mixed system atau sistem campuran, ya. Ya, ini adalah sistem yang banyak berlaku di mayoritas negara-negara di dunia. Nah, sistem ini itu formatnya macam-macam. Ada yang menjadikan doktrin agama sebagai sumber hukum. Ya, mungkin kita bisa berbisik, wah ini Indonesia kayaknya ini kan, karena Indonesia itu kan Islam itu salah satu sumber hukum yang digunakan di negeri kita, ya. Selain mungkin hukum Eropa kontinental dan hukum adat. Kemudian menyiapkan jabatan presiden hanya untuk komunitas agama tertentu. Nah, ini mixed system. Kemudian ada kontrak formal antara negara dengan lembaga keagamaan tertentu. Nah, ini tiga sistem yang bisa kita lihat atau bisa kita temui di beberapa negara di dunia. Nah, pertanyaannya sekarang Indonesia masuk yang mana ini Indonesia? Nah, Indonesia ini sebenarnya terdapat di antara dua, ya. Kalau strict separation jelas tidak, karena kita mengakui bahwa agama itu merupakan karakter yang integral dengan karakter kebangsaan kita. Nah, Indonesia ini disebut system within established religion, ya, karena kita punya 6 agama resmi sekarang. Ada Islam, ada Kristen Protestan, ada Kristen Katolik, Hindu Buddha, kemudian Konghucu. Dan agama-agama resmi ini atau official religion ini mereka mendapatkan privilege atau hak khusus, misalnya mendapatkan pendanaan dari pemerintah. Kemudian juga ada instansi pemerintah khusus, yaitu Kementerian Agama, yang mengurusi urusan mereka. Jadi di Kementerian Agama kita itu mengurusi 6 agama resmi ini. Macam-macam hak privilege yang dimiliki oleh 6 negara itu. Tapi kita juga make system juga, karena kita dalam hal ini kita menjadikan Islam itu sebagai salah satu sumber inspirasi hukum yang mempengaruhi hukum nasional. Jadi kita in between 1 dan nomor 3. Ya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana hubungan negara dan agama di Indonesia. Nah, kalau kita lihat sejarah bangsa kita sejak sebelum Indonesia merdeka sampai sekarang, saya melihat ada fase-fase penting dalam sejarah bangsa kita di mana hubungan antara agama dan negara itu menjadi perdebatan serius atau menjadi perdebatan yang sangat krusial, bahkan menimbulkan friksi-friksi di kalangan masyarakat. Ya, yang pertama adalah era prakemerdekaan, yaitu ketika founding fathers atau para pendiri negara kita melakukan sidang BPUPKI. Nanti kita akan bicarakan ini secara khusus. Yang kedua, di era kemerdekaan kita punya beberapa fase yang bisa kita tangkap. Di situ ada peristiwa atau ada fase dalam sejarah di mana hubungan antara agama dan negara itu menjadi diskusi atau menjadi topik yang sangat hangat, ya kan, dan menentukan arah bangsa Indonesia ke depan. Yaitu fase transisi, di situ ada sidang PPKI. Kemudian ada fase demokrasi liberal. Jadi kalau kita berbicara tentang fase demokrasi kita pernah mengalami fase demokrasi liberal antara tahun 1950 sampai 1959, di mana kita menggunakan sistem pemerintahan parlementer, bukan presidensial. Kemudian ada juga fase Orde Baru, ya, di mana legislasi atau produk-produk hukum nasional yang bernafaskan Islam mulai muncul, meskipun belum banyak. Kemudian ada fase reformasi saat ini, di mana pernah juga isu Piagam Jakarta muncul kembali, dan juga fenomena peraturan daerah syariah yang terjadi di beberapa tempat di Indonesia. Nah, kita lihat sekarang di sidang BPUPKI.
di mana sebenarnya titik krusial hubungan antara agama dan negara itu dibicarakan. Nah, seperti yang kita tahu di dalam sejarah, BPUPKI itu merupakan badan yang dibentuk oleh Jepang untuk menyiapkan kemerdekaan Indonesia. BPUPKI singkatan dari Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Jadi ketika itu Jepang sudah melihat bahwa dirinya mungkin akan kalah perang, sehingga dia merasa perlu kayaknya sudah saatnya meninggalkan Indonesia dan menyerahkan kemerdekaan, sehingga dia memiliki inisiatif atau berinisiatif untuk membuat BPUPKI, mendirikan BPUP pada tanggal 29 April 1945. Yang anggotanya adalah sejumlah 67 orang, 60 orang bangsa Indonesia, 7 orang bangsa Jepang. Cuma yang bangsa Jepang ini mereka tidak punya hak suara, mereka hanya sifatnya memantau persidangan, tapi tidak ikut memberikan opini atau berpendapat atau memberikan suaranya. Ketuanya adalah Dr. Rajiman Widyo Diningrat, seorang tokoh nasionalis kebangsaan Indonesia yang juga seorang dokter. Nah, BPUPKI ini itu bersidang 2 kali, masa sidang pertama antara tanggal 28 Mei sampai 1 Juni 1945. Kemudian masa sidang kedua itu tanggal 10 Juli sampai 16 Juli 1945. Ketika sidang BPUPKI pertama, yaitu 28 Mei 1 Juni, itu para pemimpin bangsa kita atau founding fathers kita itu membuat semacam brainstorming atau menggali ide-ide dari banyak tokoh tentang bagaimana kita mendirikan negara yang akan kita dirikan ini. Atas dasar apa negara yang akan kita dirikan itu bertumbuh. Jadi mereka berbicara tentang Indonesia yang akan kita dirikan ini dasar negaranya apa. Ya. Di situ kemudian para tokoh terbelah menjadi 2. Ada yang mengusulkan bahwa negara yang akan kita dirikan nanti seyogyanya adalah berdasarkan Islam, karena mayoritas masyarakat Indonesia 95% waktu itu dikatakan adalah pemeluk agama Islam, sehingga Islam merupakan identitas nasional yang harus diakui dan diakomodasi di dalam konstitusi yang sedang mereka buat. Gitu. Tetapi ide ini kemudian ditolak atau tidak disepakati oleh faksi kebangsaan. Mereka berpendapat bahwa Indonesia ini adalah bangsa yang majemuk, yang beragam, dan karena itu tidak bisa didirikan atas dasar satu agama tertentu. Sebab mendirikan negara atas dasar satu agama tertentu bagi mereka akan berakibat pada diskriminasi bagi pemeluk agama lain, ya, yang tidak dijadikan sebagai dasar negara. Nah, di situ kita bisa menyimak pidato-pidato yang terkenal, ada dari pidato Mr. Supomo, kemudian Mr. Muhammad Yamin, Insinyur Soekarno, Ki Bagus Hadikusumo, Hatta, dan banyak lagi. Memang di risalah penyusunan dasar negara yang disusun oleh Yamin itu hanya memuat 3 pidatonya Supomo, pidatonya Yamin, dan Soekarno. Tapi sesungguhnya di dalam sejarah ada beberapa tokoh selain 3 orang ini yang juga memberikan pandangan-pandangannya tentang dasar negara, termasuk Ki Bagus Hadikusumo yang waktu itu adalah ketua pimpinan Pusat Muhammadiyah, sehingga beliau mewakili faksi Islam. Nah, kebetulan sampai masa sidang pertama berakhir, tidak ada kata sepakat di kalangan para ahli, perdebatannya sangat keras, sehingga mereka bersepakat membentuk panitia 8, yang kemudian diubah lagi menjadi panitia 9, untuk melanjutkan pembicaraan atau melanjutkan rapat di masa reses, gitu ya. Jadi setelah sidang pertama selesai, mereka ingin ada tim kecil yang mendiskusikan atau menggodok berbagai macam perbedaan ini, yang diharapkan ada konsensus, yang konsensus itu kemudian dibawa ke masa sidang kedua nanti bulan Juli. Nah, seperti yang kita ketahui di dalam sejarah, pertama di masa reses ini mereka membentuk panitia 8, terdiri dari 8 orang, yang anggota-anggotanya juga mewakili unsur faksi kebangsaan dan faksi Islam. Ada Insinyur Soekarno sebagai ketua, kemudian Ki Bagus Hadikusumo mewakili faksi Islam, Muhammadiyah, kemudian Ki Haji Wahid Hasyim juga faksi Islam, Muhammad Yamin, kemudian Sutarjo Hadikusumo,
Oto Iskandar Dinata, Muhammad Hatta, dan A.A. Maramis. Tetapi tim 8 ini gagal merumuskan konsensus, sehingga mereka bersepakat membuat lagi panitia melengkapi komposisi keanggotaan di dalam panitia kecil itu supaya mewakili unsur-unsur yang ada di dalam BPUPKI. Sehingga dibentuklah panitia 9, ada Soekarno, kemudian Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Muhammad Yamin, Kiai Haji Wahid Hasyim, Abdul Kahar Muzakir, Abdul Kusno Cokro Suyoso, kemudian Agus Salim, dan Maramis. Dari 9 itu 4 mewakili kelompok Islam, kemudian 4 mewakili kelompok kebangsaan, 1 Insinyur Soekarno sebagai ketua. Yang mewakili kelompok Islam ada Wahid Hasyim, Kahar Muzakir, Abdul Kusno Cokro Suyoso, yang merupakan adiknya Cokro Aminoto, kemudian Haji Agus Salim. Sementara yang kebangsaan ada Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Muhammad Yamin, dan Alex Maramis, ya, Maramis. Nah, rapat panitia 9 ini setelah rapat secara maraton dan kemudian mereka bertukar pikiran, berdebat segala macam, akhirnya menghasilkan sebuah konsensus yang kemudian dikenal dengan nama Piagam Jakarta. Nah, Piagam Jakarta ini disetujui pada tanggal 22 Juni 1945. Nah, Piagam Jakarta ini isinya mirip dengan pembukaan UUD 45 yang kita kenal sekarang. Hanya sedikit ada beberapa perbedaan di beberapa tempat, terutama di susunan sila-sila yang akan menjadi dasar negara, yaitu sila pertama itu ada klausul berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Nah, ini sebenarnya merupakan kompromi antara para pendiri bangsa, antara faksi Islam dengan faksi kebangsaan tentang dasar negara yang akan mereka gunakan sebagai basis mendirikan negara. Gitu. Nah, diharapkan dengan kompromi ini kepentingan faksi Islam terpenuhi, kepentingan faksi kebangsaan juga terpenuhi. Nah, inilah hasil konsensus nasional waktu itu yang kemudian dibawa ke masa sidang kedua tanggal 10 Juli sampai 16 Juli. Nah, problemnya adalah ketika dibawa ke masa sidang kedua, hasil rumusan dari panitia 9 itu tidak dengan serta-merta diterima oleh atau disepakati oleh para anggota BPUPKI. Ya. Beberapa anggota dari faksi kebangsaan menolak rumusan yang ada di Piagam Jakarta itu. Misalnya C. Latuharhari, Wongsonegoro, Jayadiningrat, mereka menyuarakan keberatan atas kalimat ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Karena menurut mereka klausul ini, kata-kata dengan kewajiban dan seterusnya ini itu bisa mengancam eksistensi pemeluk agama lain dan juga bisa mengancam adat istiadat. Ya. Jadi menampakkan adanya diskriminasi di sini. Gitu. Nah, tetapi faksi Islam, tokoh-tokoh dari faksi Islam, misalnya Kiai Haji Wahid Hasyim, ini ayahnya Presiden Abdurrahman Wahid, dan juga Haji Agus Salim menjamin bahwa tidak ada masalah dengan itu. Artinya klausul itu tidak akan mengancam eksistensi pemeluk agama lain dan juga tidak akan mengancam adat istiadat. Bahkan meskipun ada klausul kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, mereka menjamin tidak akan ada pemaksaan syariat Islam di Indonesia. Ini para tokoh Islam berargumen. Juga di sidang itu ada usulan ketika masa sidang kedua ini, usulan tentang syarat presiden, ya. Usulan itu datang dari Kiai Haji Wahid Hasyim juga, bahwa presiden Indonesia seharusnya adalah orang Indonesia asli yang beragama Islam. Beliau juga mengusulkan ada pasal yang menyatakan bahwa agama negara adalah agama Islam. Nah, usulan-usulan ini tentu menimbulkan pro dan kontra yang sangat keras di kalangan para anggota BPUPKI, yang semakin membelah antara
faksi Islam dan faksi kebangsaan. Yang kalau Anda membaca risalah sidangnya itu, kita bisa melihat perdebatannya sangat keras, bahkan sempat deadlock. Deadlock di tanggal 15 kalau tidak salah, belum berakhir itu, sampai kemudian besoknya Insinyur Soekarno berpidato, kemudian mencoba melunakkan hati para pimpinan-pimpinan, para tokoh yang berbeda pendapat itu. Akhirnya mereka semuanya legowo dan bersepakat menyepakati beberapa hal. Satu, sidang BPUPKI tidak mengubah rumusan dari Piagam Jakarta. Mereka sepakat itu. Kemudian yang kedua, sidang BPUPKI juga bersepakat bahwa syarat Presiden Indonesia adalah orang Indonesia asli yang beragama Islam. Karena argumennya waktu itu 65% punya Islam, ya tentu selayaknya presidennya adalah Indonesia asli yang beragama Islam. Kemudian mereka juga bersepakat bahwa Islam adalah menjadi agama negara. Lalu kemudian di pasal tentang agama ditambahkan juga klausul negara berdasarkan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi peluk-peluknya. Nah, inilah hasil perdebatan yang sangat alot dan menjadi hasil rumusan Founding Fathers dalam sidang BPUPKI. Nah, kemudian setelah BPUPKI bubar, pemerintah Jepang membentuk badan baru namanya PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang dibentuk tanggal 7 Agustus 1945. Kali ini anggotanya lebih sedikit, ada 21 orang, dan ketuanya sekarang adalah Insinyur Soekarno. Nah, kita bisa melihat juga di dalam sejarah bangsa kita, PPKI melaksanakan sidang pertama tanggal 18 Agustus 45, dan juga sidang selanjutnya tanggal 19 Agustus 45. Nah, di sidang yang tanggal 18 itu, mereka mengesahkan UUD 45, kemudian memilih dan mengangkat Soekarno sebagai presiden dan Hatta sebagai wakil presiden, dan juga memutuskan untuk membentuk KNIP, Komite Nasional Indonesia Pusat, sebelum MPR dan DPR dibentuk, yang tugasnya adalah membantu presiden. Kemudian PPKI juga membentuk 12 kementerian dan 4 menteri negara, serta membentuk pemerintah daerah yang waktu itu mereka putuskan ada 8 provinsi di Indonesia. Mohon maaf, Bapak, saya mengingatkan kurang 10 menit lagi waktunya. Oke, ya, yang menarik adalah ada beberapa perubahan signifikan ya atas hasil BPUPKI itu. Ya, jadi seperti yang kita ketahui, Hatta malam sebelum tanggal 18 itu didatangi oleh seorang opsir Jepang yang membawa pesan dari Nusa Timur yang mengatakan bahwa kalau rumusan yang sifatnya diskriminatif itu diloloskan, maka mereka khawatir Indonesia Timur tidak bisa bergabung karena ada unsur diskriminasinya itu. Nah, karena ada masukan ini, kemudian pagi hari sebelum sidang, Bapak Muhammad Hatta melobi 4 tokoh Islam, ada Ki Bagus Atikusumo, kemudian Kiai Haji Wahid Hasyim, dan Kasman Singetimujo dan Teguh Hasan, membicarakan tentang masukan dari Nusa Timur itu. Dalam waktu kurang lebih 15 menit, mereka sepakat untuk mengubah itu. Tapi ini masih sifatnya informal di luar sidang. Maka ketika masuk persidangan, Hatta mengusulkan 4 perubahan, yaitu kata mukadimah diganti pembukaan, kemudian Piagam Jakarta rumusannya diubah, kemudian pasal 6 kata-kata beragama Islam dicoret, dan pasal 29 juga dicoret, dan ini kemudian disetujui oleh sidang PPK, yang ini kemudian menjadi rumusan UUD 45 yang sekarang kita kenal. Nah, tentu menjadi pertanyaan kenapa 4 orang ini sepakat, mungkin nanti kita diskusikan, tapi karena keterbatasan waktu saya ingin melompat ke masa sidang konstituante. Usulan untuk mengembalikan Piagam Jakarta itu mulai muncul kembali ketika para pemimpin kita melakukan sidang-sidang konstituante ketika Indonesia sudah merdeka, Belanda sudah mengambil kedaulatan. Di situ muncul kembali faksi-faksi, ada faksi Islam di konstituante, ada faksi Pancasila, kemudian ada faksi ketiga, faksi sosial ekonomi. Cuma faksi sosial ekonomi ini jumlahnya sedikit, sehingga fokus perdebatan itu terjadi antara faksi Islam dan faksi Pancasila. Faksi Islam itu ada Partai Masyumi, NU, PSI, PERTI.
Semua tokoh Islam menghendaki supaya ada substansi keislaman yang substansial, termasuk mengakomodasi kembali isi dari Piagam Jakarta. Tetapi karena perdebatan sangat alot di kalangan para pemimpin, kemudian Presiden Soekarno memutuskan untuk mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juni 59 yang salah satunya menetapkan Indonesia kembali ke Undang-Undang Dasar 1945, tidak ada lagi pembahasan. Nah, di masa Orde Baru kita tahu tidak ada perdebatan ideologi negara di sidang-sidang MPR karena memang Pak Harto waktu itu cukup otoritarian, beliau mengendalikan negara dengan tangan besi, dan beliau di fase pertama pemerintahannya dalam tanda kutip bertindak represif terhadap faksi-faksi Islam atau terhadap politik Islam, di mana ada fusi partai-partai Islam, selain tentu fusi partai-partai di luar golongan karya. Kemudian ada kebijakan massa mengambang, ada penerapan asas tunggal, ada pelarangan penggunaan simbol-simbol keagamaan di instansi pemerintah dan sekolah negeri, dan kemudian juga kelompok-kelompok ekstremis keagamaan juga ditangani secara keras, secara represif sehingga tidak muncul. Tapi di fase kedua pemerintahan Pak Harto, beliau mulai bersikap akomodatif dan pemerintahannya menerbitkan beberapa kebijakan yang mulai akomodatif terhadap aspirasi umat Islam, misalnya keluar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 89 tentang peradilan agama, kemudian juga kompilasi hukum Islam yang menjadi panduan dari hakim-hakim agama Indonesia juga dibuat pada masa paruh kedua pemerintahan beliau, termasuk berdirinya juga dibukanya Bank Islam juga terjadi ketika paruh kedua pemerintahan Orde Baru. Tetapi pembicaraan tentang hubungan agama dan negara tidak lagi dibicarakan apalagi di sidang-sidang MPR, karena bagi pemerintahan Orde Baru ini hubungan agama dan negara sudah selesai, sudah final, tidak bisa lagi diotak-atik. Nah, baru ketika masa reformasi mulai muncul kembali itu untuk mengakomodasi nafas Piagam Jakarta di dalam dasar negara, ketika dua partai Islam, P3 dan PBB, mengusulkan supaya hal tersebut dibahas dalam sidang tahunan MPR. Waktu itu sempat dibahas di Badan Pekerja, tapi tidak sampai masuk ke tahap selanjutnya di sidang paripurna, dan karena itu pembahasannya menjadi terputus, dan keinginan sebagian kelompok itu menjadi gagal. Jadi pembicaraan itu hanya sampai di Badan Pekerja. Tetapi ada fenomena menarik setelah reformasi, yaitu menjamurnya apa yang orang umum disebut sebagai perda syariah. Meskipun sebenarnya istilah ini tidak terlalu tepat, karena yang disebut dengan perda syariah oleh media itu kadang-kadang bukan dalam bentuk peraturan daerah, kadang-kadang bentuknya adalah peraturan bupati atau instruksi bupati, tapi karena sama-sama bernuansa Islam, mereka dengan gampang atau supaya mudah menyebutnya sebagai perda syariah. Nah, itu kategorinya macam-macam, ada perda terkait dengan moralitas, ada perda zakat, ada perda tentang baca tulis Al-Quran, ada perda tentang madrasah diniyah, ada perda tentang yang mengatur keimanan juga ada, kemudian ada perda busana muslim, macam-macam, termasuk perda tentang menyambut Ramadan juga ada di daerah tertentu. Nah, perda-perda semacam itu jumlahnya itu tahun 99 hanya 4 di 4 kabupaten kota, tetapi kemudian berkembang menjadi 422 di tahun 2013. Dan itu terdapat di 174 kabupaten kota di 29 provinsi. Gitu. Nah, ada beberapa teori mengapa perda syariah ini muncul. Pertama, perda syariah ini muncul karena sebagian pihak, ya, faksi Islam itu sebenarnya masih hidup. Cuma karena perjuangan mereka gagal di level nasional, mereka menurunkan perjuangannya di level lokal melalui perda-perda syariah itu. Nah, untuk ini mereka dalam tanda kutip berhasil. Ini teori yang pertama. Yang kedua, ada teori juga mengatakan bahwa perda-perda ini muncul karena dorongan politik elektoral, yaitu supaya bupati incumbent atau wali kota incumbent terpilih kembali. Mereka menawarkan perda-perda yang berbau Islam sehingga mereka mendapatkan dukungan elektoral dari para pemilih Muslim. Ada juga teori yang mengatakan bahwa perda syariah ini muncul karena kekuatan jaringan Islam lokal, ya, MUI lokal, kemudian kelompok-kelompok garis Islam lokal, ada garis, ada KPSI, macam-macam lah.
Yang lokal-lokal itu mereka mencoba untuk menghidupkan kembali regulasi yang bernuansa Islam. Tetapi yang penting kita garis bawahi menurut saya adalah bahwa kemunculan Perda Syariah ini merupakan cermin atau menjadi cermin belum selesainya diskursus atau wacana tentang relasi agama dan negara di Indonesia. Ini buktinya masih ada keinginan untuk memunculkan regulasi-regulasi yang secara formal mengakomodasi nilai dan juga format yang dekat dengan agama Islam. Nah, bagaimana masa depan relasi agama negara Indonesia? Apakah relasi agama negara ini dalam konstitusi bisa dibuat kembali? Kita bisa diskusikan di sesi diskusi karena keterbatasan waktu. Saya pikir itu Ibu Moderator yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti bisa dikembangkan melalui diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.